Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita akan mulai pembahasan baru kita dalam pembahasan hadis qudsi ya. Kalau dilihat sebetulnya ya dalam hadis Arba'in Nawawi ada beberapa diskusi ya. Seperti ada riwayatkan an yarwihi an rabbihi gitu kan. Diriwayatkan dari Tuhannya Nabi Muhammad ya Allah gitu kan. Nah, itu salah satu ciri-ciri hadis qudsi ya. Namun ya kita akan memperdalam beberapa diskusi yang tentu pertama kalau ini sudah ditatum hadis qudsi ya udah pasti sahih. Beda sama hadis yang lain. Kalau yang lain, oh ini hadis gitu. Tapi derajatnya bisa beda-beda. Kalau hadis qudsi nggak bisa. Derajat hadis qudsi otomatis sahih. Ya, kecuali dari sanatnya. Nah, seperti pertemuan awal-awal ya, ketika hadis Arba'in, bahwa unsur hadis itu ada dua. Ya, nggak mungkin lepas ya. Mau dia belajar golongan apapun, pasti dua. Ada matan, matan itu isi hadisnya ya. Nah, ini isi hadis ya. Ada sanat, sanat itu perawinya nih. Nah ini nih. Nah, nah, kalau matan ya, ah, kalau hadis biasa ya, bukan hadis qudsi, maka bisa derajatnya ada empat ya, ada sahih ya, ada hasan ya, ada doif ya, ada maudhu. Nah, apa bedanya kalau sahih? Ya, dipastikan matannya itu tidak berbeda dengan hadis yang lain ya, atau matan hadisnya diyakini betul-betul murni seperti apa Rasulullah SAW sampaikan, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan yang atau yang dikurangi. Nah, itu hadis yang matannya sahih ya. Ya, sahih dalam bahasa kan dari kalimat sahayasihu ya, sehat ya, nggak sakit. Maksudnya benar ya, hadisnya itu benar, tidak ada kekeliruan sedikit pun ya. Kalau Hasan dia masih bisa dipercaya ya, tapi ada sedikit kekeliruan. Nah, makanya banyak ya. Sebetulnya kalau lebih banyak itu hadis Hasan daripada hadis Sahih ya. Cuma karena kita lebih sering belajar dengan ustadz-ustadz kita ya, nah, yang menyampaikan tentu mereka akan memfilter ya untuk hadis-hadis Sahih lebih dahulu disampaikan. Makanya kita lebih jarang kan dengar hadis riwayat Bukhari atau Muslim itu udah pada Sahih. Tapi kalau misalkan Nasai, Ibnu Majah, ya derajatnya Hasan, nah itu lebih jarang gitu kan. Walaupun ya ada aja gitu ya. Nah inilah derajat hadis. Nah kalau hadis qudsi dia otomatis Sahih ya. Secara matan, ingat ya, para jamaah sekalian secara matan ya atau secara isi hadis ya. Nah kalau hadis yang lain ya bisa aja Hasan ataupun doif ya. Doif itu hadisnya sebetulnya ada unsur oh ini masih bisa benar. Tapi sudah banyak kekeliruan dan banyak yang diragukan, maka doif lemah. Doufa itu lemah. Ya. Nah, maudhu itu jelas palsu. Ya, artinya apa? Seluruh yang ada di dalam di situ palsu, keliru. Ya, baik lafadznya nggak sesuai, maknanya nggak sejalan, nggak selaras dengan hukum syariat di hadis yang lain. Kemudian mempengaruhi dari sanad juga ya. Dan seterusnya ataupun nggak ada satu hadis pun yang mendukung hadis ini bisa naik derajat dari maudhu ya. Jadi begini ya tips dari Ana ya para jamaah sekalian, kalau ketemu hadis nggak ada sumbernya ini nih, nggak ada kayak gini ini pertama nih, jadi memperkuat matan itu sebetulnya dari sanad dulu ya para jamaah sekalian. Jadi
kalau kita bicara hadis, yang ditanya siapa yang ngomong hadis ini, ya gitu. Jadi jangan lihat isi hadisnya dulu, siapa yang ngomong dulu, ya. Karena dalam ilmu hadis, jarhu wa ta'dil, itu yang dilihat itu yang merawikan hadis dari sahabat-sahabat pertama, kedua ke siapa-siapa, itu yang dilihat dulu. Jadi kalau hadis siapa dulu nih yang meriwayatkan, sahabatnya siapa, ulama yang membukukan siapa, gitu loh. Nah, itu yang menentukan derajat hadis yang pertama itu, ya. Nah, nah, maka ya kalau matanya saja sudah diragukan, sanatnya kemungkinan besar diragukan juga. Dan juga sebaliknya, kalau sanatnya diragukan, kemungkinan matanya juga bisa diragukan. Ya, yang kedua adalah sanat, afwan. Nah, sanat dalam hadis qudsi ini yang dipermasalahkan. Ya, nah, bisa aja orang mengklaim oh ini hadis qudsi, tapi sanatnya nggak jelas. Nah, dia nggak bisa jadi hadis qudsi dong, orang sanatnya tidak jelas. Tapi kalau sanatnya sudah jelas, nah, kedudukan hadis qudsi sudah dipastikan sahih. Nah, itu ya secara perbedaan hadis secara umum ya. Ini bukan hadis qudsi doang. Seluruh hadis. Nah, jadi gitu ya tipsnya ya para jamaah sekalian. Ini kalau kita lagi ke kajian, siapapun yang nggak harus ustadz-ustadz salaf ya. Atau ya maksudnya dan juga sebaliknya bahkan ustadz-ustadz salaf pun ya boleh ditanya ini hadisnya sahih nggak ya Ustadz gitu. Kalau dia berkeyakinan benar, insya Allah dia berani menjamin. Atau dia minimal cari dulu lah. Entah yang Om atau Pak, saya cari dulu nih sumbernya. Ya, saya ingat hadisnya tapi saya nggak eh, hafal derajat hadisnya. Ya nggak apa-apa ya, karena sulit ya menghafal hadis itu sulit. Ya, bahkan beberapa orang itu lebih memilih menghafal Al-Quran daripada hadis, karena hadis itu nggak cuma isinya kan. Nah, ada sanatnya juga harus dihafal. Lebih susah gitu kan. Jadi ngapal hadis sama ngapal orang gitu ya. Nah, maka ya, eh, kok ke tips yang tadi itu tanyakan ya. Yang ditanya itu pertama apa? Perawi hadisnya siapa Ustaz ya? Kalau perawi itu biasanya lebih kepada imam ya. Oh, yang merawikan dari Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua tanya, Ustaz Afwan, derajat hadisnya boleh tahu nggak gitu? Nggak apa-apa, itu bukan hal yang tabu ya, atau memojokkan Ustadz ya. Nggak apa-apa, tanya aja gitu ya. Nah, seperti di hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu nggak semuanya sahih loh. Ada sahih li ghairihi juga. Tapi tetap sahih ya. Sahih li ghairi itu kesalahan ada, tapi nggak mempengaruhi. Misalkan dalam bahasa Indonesia ya, kalimat pergi menjadi apa ya, bahasa lebih simple atau lebih gaul gitu. Cabut gitu. Nah, itu kan berbeda bahasa tapi maknanya satu. Itu bisa turun derajatnya, nggak jadi sahih, tapi sahih li ghairi. Ya. Nah, tapi kalau Hasan itu ada kata yang disingkat biasanya kan. Saya pergi ke pasar. Saya ke pasar. Nah, itu bisa udah ke Hasan itu. Ya, biasanya udah ke Hasan kayak gitu. Jadi derajat tadi saya udah turunnya lumayan jauh. Karena ada kata yang ditutup atau diganti. Nah, itu eh, bisa ke Hasan ya. Nah, tapi dengan syarat juga sih. Intinya itulah seperti itu ya. Jadi tipsnya para jamaah sekalian, kalau melihat hadis dari siapapun dan para jamaah sekalian ragu nih ya, terhadap isinya kok berlawanan ya dengan yang anak pernah pelajarin sama ustadz lain misalkan. Ya, tanyakan, set hadis yang antum sampaikan, boleh tahu nggak riwayatnya dari imam siapa, derajat hadisnya apa? Ya, karena bahkan Imam Bukhari aja bisa mengumpulkan hadis doif, ya. Karena Imam Bukhari kan kitabnya banyak, gak cuma Sahih Bukhari doang kan. Terus dalam kitab Adabul Mufrad tuh ada hadis doif. Tapi kenapa dipakai? Yang dipakai itu maknanya bukan matanya. Nah, jelas ya, para jamaah sekalian ya. Ini tips dalam hadis, ya. Nah, atau dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Istilah mustalah hadis itu pelajaran mengenal istilah-istilah hadis dan menilai hadis, ya. Nah, tapi kalau untuk mengklaim ini hadis ini memberi fatwa lah pada suatu hadis, itu namanya takhrijul ahadis, ya.
memberikan fatwa dan mengeluarkan hikmah pada suatu hadis. Nah, itu secara umum hadis ya, para jemaah sekalian. Anda nggak bisa share PDF karena nggak ada bukunya ya. Bukunya itu bahasa Arab, punya Syekh Utsaimin ya. Ini tuh buku pondokan lah ya, buku nggak resmi lah ya. Nah, ini Ana izin hapus untuk sedikit coret-coret tadi. Nah, sekarang kita terperinci ya. Dari tadi penjelasan anak ulang ya sebetulnya. Ini anak pernah bahas di hadis Arba'in. Tadi anak ulang secara umum lah ya. Bagaimana kita memilih dan unsur-unsur dalam hadis. Sekarang kita masuk ke dalam definisi hadis qudsi sendiri ya. Ya, untuk menjelaskan hadis qudsi Rasulullah nggak pernah menjelaskan ya. Nggak ada hadis untuk menjelaskan inilah hadis qudsi, inilah hadis biasa, inilah Al-Quran. Nggak ada ya. Tapi para ulama itu menjelaskan dalam kitab-kitab hadis mereka ya, dijelaskan bahwa ya inilah ya yang membedakan antara hadis qudsi, Al-Quran ya. Tapi pembedaan ini sekali lagi ya para jemaah sekalian bukan sesuatu yang bid'ah. Ya, sekali lagi ulama membedakan hadis-hadis atau menggolongkan hadis-hadis itu bukan berarti membuat syariat baru, tapi agar kita kaum muslimin bisa lebih mudah untuk mempelajari atau mengambil makna dalam hadis-hadis yang kita pelajari. Ya, bayangkan kalau nggak dipisah antara doif, soheh, qudsi, Al-Quran, kalau nggak dipisah gimana? Ya, kita kan nggak bisa meyakini, ya kan? Nah, oke, di sini Anda sambil mengambil rujukan, ya. Nah, karena sebetulnya panjang, tapi Anda singkat, ya. Anda mengambil dari kitab Mustalah Hadis milik milik Syekh Utsaimin, ya, ya. Tapi Anda ngambil yang bahasa Arabnya, ya. Qadarullah Anda belum nemu bahasa Indonesianya, ya. Dan Anda belum nemu yang ringkasan karena bukunya panjang. Ya. Apa sih yang dimaksud dari hadis qudsi itu sendiri? Para ulama dari zaman dahulu ya, dari sebelum Imam Syekh Utsaimin, ya, Syekh Soleh Utsaimin itu mendefinisikan hadis qudsi. Para ulama tuh sudah berdebat, bukan berdebat, berbeda pendapat. Ya, apa dimaksud hadis qudsi? Ya, dan sebenarnya hadis qudsi itu definisinya apa sih? Singkat cerita, ya, ada dua golongan yang menjelaskan hadis qudsi. Ada beberapa ulama Maliki, ulama dari Imam Malik. Ya, nah ini bukan pendapat Imam Malik ya, ulama yang mazhabnya Maliki. Hadis qudsi itu adalah ya hadis yang sebetulnya firmannya dari Allah. Ya, lafadznya tetap dari Allah. Namun tidak dijadikan Al-Quran karena hukumnya beda. Maksudnya bukan muta'abbad, bukan sebagai untuk diibadahi. Ya, kesuciannya berbeda, tapi tetap lafadz dari Allah. Ya, jadi pendapat yang pertama bahwa hadits qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah, tapi nggak suci. Maksudnya nggak sesuci Al-Quran. Ya, nah ini pendapat yang pertama dari beberapa pendapat ulama Maliki ya. Nah, namun ya pendapat Syekh Soleh Fauzan dan beberapa ulama mutaakhirin, ulama zaman sekarang, ya, Anas nukil di kitab beliau, ya, al-hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ya hadis ya yang sibu ilallahi ta'ala maknan la lafzon, ya, yang mana dinisbatkan kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala secara maknanya, ya, la lafzon, tapi bukan secara lafadznya. Jadi lafadznya dari Rasulullah seperti hadis biasa, tapi maknanya dari Allah. Paham ya, para jemaah sekalian ya? Nah, walidzalika kata Imam Utsaimin, la yata'abbad bitilawati lafzihi, maka karena ucapannya dari Nabi Muhammad, maka ketika melantunkan hadis qudsi nggak disebut atau nggak sesuci melafadzkan Al-Quran. Tidak boleh melafadzkan hadis dalam ibadah-ibadah khusus, nggak boleh.
dalam sujud, dalam membaca surat pendek nggak boleh diganti dengan hadis qudsi. Ya, wala yaqra'u fis shalah. Nah, ini lebih terperinci dan tidak dibaca saat salat. Nah, ini definisi dari Imam Syekh Shalih Fauzan yang menurut anak paling tepat, singkat tapi padat ya. Ini anak ulang sekali lagi ya para jamaah sekalian yang mau mencatat ya. Nah, apa yang dikatakan oleh pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, al hadis qudsi, kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Hadis qudsi itu ya hadis yang sibu ilallahi taala yang dinisbatkan kepada Allah makna setara maknanya. Ini hadis qudsi, hadis yang dinisbatkan kepada Allah makna hadisnya la lafzon, tapi tidak lafadznya. Nah, jadi dinisbatkan kepada Allah maknanya, namun tidak lafadznya. Walidzalika la yata'abbad bitalawati lafzihi. Ya, maka membaca hadis qudsi itu tidak dianggap ibadah khusus. Ya, bukan sebagai ibadah yang seperti membaca Al-Quran. Ya, bukan sebagai ibadah khusus dalam membacanya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca di kulli harfin asroh. Ya, darajat setiap kita membaca Al-Quran kan setiap huruf itu kan asroh. Ya, 10 derajat. Kalau hadis qudsi enggak. Jadi membaca hadis qudsi itu bukan sebagai ibadah. Ya, itu poin kedua. Wala yaqra'u fi sholat dan tidak boleh atau tidak disyariatkan dibaca dalam sholat. Artinya tidak boleh. Nah, sampai sini para jamaah sekalian ada yang ditanyakan tentang definisi dahulu ya. Setelah definisi ini nanti anak akan menyebutkan perbedaan ya, perbedaan antara hadis qudsi dan juga hadis biasa ya, dan juga Al-Qur'an. Fadol dari jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham insya Allah ya, definisi hadis qudsi ya. Nah, ini secara pandangan dari Syekh Shalih Fauzan ya. Kita masuk ke dalam perbedaan hadis-hadis qudsi ya. Biasanya hadis qudsi itu ya. Ini secara eh, beberapa contoh ya. Hadis qudsi itu biasanya di awal sanad. Ini sanadnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Nah, ini ada di hadis Arba'in Nawawi ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di mana fima yarwihi an rabbihi, yang mana telah diriwayatkan ya atau telah didapatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Nah, ini salah satu bentuk sanatnya hadits qudsi ya. Atau bentuk yang lain, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini juga bentuk kedua dari sanatnya hadis qudsi. Tapi nggak selalu ya. Nanti kita lihat di hadis qudsi ini, ya, itu ada beberapa hadis, tapi nggak ada sanat seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Ya. Tadi kita jelaskan secara umum hadis qudsi dan hadis biasa. Ini perbedaan hadis qudsi dan hadis yang mana dari Rasulullah ya. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, kalau hadis biasa maknanya dari Rasulullah langsung. Ya. Nah, ini perbedaan hadis qudsi dan juga hadis biasa. Ya, hanya satu. Ya, perbedaannya apa tadi? Hadis qudsi dan hadis biasa. Hadis qudsi maknanya dari Allah. Kalau hadis biasa maknanya dari Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perbedaan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ya, ini dari Syekh Mana Al-Qattan. Ya. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, yang diwahyukan kepada Rasulullah, yang lafadznya itu dianggap ibadah. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu kalamullah. Ya. Nah, lafadznya itu dari Allah. Namun kalau hadis qudsi, lafadznya tidak dari Allah, namun hanya sekadar makna. Ya. Nah, ini perbedaan pertama. Ya. Jadi yang pertama itu Al-Quran lafadznya dari Allah, hadis qudsi lafadznya dari Rasulullah. Ya. Nah, pantul ya para jamaah sekalian yang mau catat atau kalau sudah punya kitabnya, alhamdulillah ya. Yang kedua,
Al-Quran itu wahyu, ya, atau mukjizat afan, bukan wahyu. Dua-duanya tetap wahyu ya. Mukjizat, kalau hadis qudsi nggak dianggap mukjizat, ya. Nah, nah, mukjizat itu kalau kekhususan, ya, kekhususan para nabi. Ya. Al-Quran itu mukjizat, tapi kalau hadis qudsi bukan mukjizat, ya. Nah, paham ya, Pak Jamaah sekalian ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis quds, Al-Quran dijamin dijaga oleh Allah, ya. Al-Quran itu dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun kalau hadis qudsi Allah nggak jamin. Ya, artinya apa? Bisa juga hadis qudsi, ya, orang buat-buat bisa aja, ya, karena tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang keempat, ya. Nah, di sini anak persingkat ya, karena beliau menjelaskan beberapa hadis, ya. Al-Quran itu mutawatir, ya, riwayatnya sahih, yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, ya. Ya, subut, ya, subut itu validasinya udah tepat. Nggak mungkin Al-Quran itu ada yang salah. Satu huruf atau satu harokat pun nggak mungkin, ya. Adapun hadis qudsi termasuk dari khobar. Khobar itu adalah ya selain Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan kalamullah. Khobar itu yang Rasulullah lantunkan, ya, bisa khobar ahad, ya. Khobar ahad itu yang hanya satu, ya. Maksudnya Rasulullah aja mengatakan, tidak ada nabi-nabi sebelumnya, ya. Nah, jadi yang bisa kita yakini dalam hadis qudsi, ketika ini dipastikan hadis qudsi, ya, matannya itu aja masih bisa berubah kan. Karena lafadznya bisa dari Rasulullah, bisa aja orang mendengar salah gitu. Ya, tapi maknanya udah pasti soheh. Ya, tadi yang Anda sebutkan. Jadi makna dari matan udah pasti soheh kalau dipastikan hadis qudsi. Tapi lafadznya, ya, nah, bisa berbeda-beda derajatnya. Hmm. Ini hadis qudsi ya seperti hadis biasa, tapi maknanya ya bisa dipastikan soheh ya. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat ya. Nah, yang kelima ya. Nah, Al-Quran itu ya muta'abbad bitilawatihi, ya kan? Nah, dalam salah satu hadis, nah ini hadisnya Hasan, ya. Tapi kita pakai, ya. Nah, di pendapat Imam Tirmizi ini sahih li ghairi, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, ya. Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari uh, Al-Qur'annya Allah, falahu bihi hasanatun. Maka dia dipastikan Allah dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliya, dan Allah janjikan kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat, ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Al-Qur'an setiap kita membaca kita dapat 10 dari yang satu huruf kita baca. Apa kata Rasulullah? La aqulu alif lam mim harfan. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alf harfan, lamu harfan, wa mimu harfan, ya. Tapi ya, yang benar adalah alif itu satu huruf, lam dianggap satu huruf, dan mim itu satu huruf. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, ya, alif lam mim aja sudah 30 kebaikan yang Allah janjikan, ya, yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Nah, kalau hadis qudsi, ya, kita mau baca 10 kata, Allah nggak janjikan apapun, ya. Tapi ya kita bisa menjadikan itu sebagai wadah kita menuntut ilmu. Jadi ibadahnya beda ya. Kalau kita membaca Al-Quran aja kita dapat ibadah. Kalau membaca hadis qudsi, membaca saja belum tentu dianggap sebagai ibadah khusus dalam membaca hadis qudsi.
Nah, sampai sini paham ya, para jamaah sekalian ya. Nah, tafadhol sebelum kita masuk ke hadis, ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian. Kalau sudah cukup, kita masuk ke dalam hadis ya. Nah, untuk PDF-nya sudah cukup besar ya, para jamaah sekalian ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang kelihatan, nanti disampaikan aja nggak apa-apa ya. Kita masuk ke dalam 20 hadis qudsi ya. Karena kalau banyak, ya terlalu banyak ya. Nah, takutnya tidak cukup ya. Walaupun sebenarnya nggak masalah. Cuma ini dapat kitab yang bagus, riwayatnya oke, ya ada literasinya, ada footnote-nya itu ya, sumbernya ada. Jadi kita bisa yakini, oh, insya Allah ini yang disampaikan sahih, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam hadis pertama, ya, keutamaan kaum muslimin, ya, yang mana disampaikan dalam hadis ini, ya, hadis qudsi, ya, an Abdullah ibnu Umar, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya. Nah, kalau udah radhiyallahu anhu berarti beliau sahabatnya itu dan juga ayahnya itu orang yang mukmin juga, ya, muslim juga, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innama baqaukum fima salafa qablakum ya minal umam, ya, perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu ya. Nah, salafus soleh ya, makanya kita sering dengar kan salaf itu sebenarnya artinya terlampau, ya, salafus soleh orang-orang yang telah terlampau, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya kalian ini, ya, kaum muslimin ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan dengan kaum-kaum atau umat-umat sebelumnya, ya, kama baina salatil asr ila ghurubis syams, ya, seakan-akan seperti kalian itu habis sholat asar hingga terbenam matahari. Ya, mungkin jaraknya antara tahun bagi Allah nggak jauh, tapi seakan-akan perbedaannya jauh. Asar masih terang, ketika sudah maghrib itu mau gelap. Ya, utia ahlu taurati wa ya. Nah, utia ahlu taurah fa'amilu hatta idzan tasofan nahar ajazu. Ya. Nah, mereka itu orang-orang yang mempelajari Taurat, ya, atau rahib-rahib mereka diberi Taurat, ya. Mereka mengatakan sampai tengah hari kemudian mereka itu kelelahan, ya. Nah, lalu mereka masing-masing diberi satu kirot, ya. Fa'utu biqi ba'utu kiroton, ya. Jadi mereka beramal, ya, seharian atau saat siang hari Allah berikan satu kirot, ya. Dan juga ahli Injil, ya, ketika mereka beramal, ya, nah, mereka beramal ila salatil asr summa ajazu fa'utu kiroton, ya. Nah, dan mereka diberikan satu kirot juga seperti orang ahlu Taurat, ya. Nah, rahib-rahib mereka ketika belajar ibadah, ya, Allah berikan satu kirot, ya. Mereka seharian beribadah beramal soleh, Allah berikan satu kirot. Summa, ya, utinal Quran, sampai akhirnya kita memberikan Al-Quran kepada suatu umat, ya. Fa'amilna ila ghurubis syams fa'tina kirataini, ya. Maka, ya, kemudian kita berikan Al-Quran, ya. Dan mengamalkannya hingga terbenamnya matahari, lalu masing-masing diberikan dua kirot, ya. Nah, inilah perbedaan, ya. Kita diberikan dua kali lipat, ya, dari ahlul Injil dan juga ahlul Taurat. Faqala ahlul kitab, dan dua ahlul kitab ini, ya, berkata, ya, ayyu rabbana, ya, a'taita haula'i kiratoin, kiratoin ketika beramal mereka diberikan dua kirot wa a'taina kiraton kiraton, ya. Namun ketika kita beramal dengan waktu yang sama kok kita sudah memberikan satu kirot, ya. nah, nah inilah bagaimana, ya, perbedaan antara kaum muslimin dan juga ahlul kitab sebelumnya. Wa nahnu kunna aktsaru amalan.
Padahal kita tuh lebih banyak beramal, ya. Tadi dari pagi sampai asar, kaum muslimin hanya dari asar sampai maghrib, ya. Tapi diberikan 2 kirot, ya. Nah, qala, ya, qala Allahu azza wa jalla. Nah, kita masuk ke dalam hadis qudsi. Ya, ini jawaban Allah kepada orang-orang ahlul kitab tadi. Hal zalamtukum min ajrikum min syai'. Ya, apakah aku telah menzalimi kalian meskipun sedikit? Ya, apakah kalian dengan komplain ini kalian merasa terzolimi? Atau kalian ini menganggap aku ini berbuat zolim? Ya, nah, qalu la. Ya, kata mereka ya tentu tidak. Ya, qala fahuwa fadli. Ya, utihi man asya, yaitu dari rahmatku aku memberikan terhadap umat yang aku kehendaki. Nah, inilah kelebihan dari kaum muslimin, ya, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, ya. Allah berikan kita pahala yang dilipat gandakan lebih banyak, ya. Hadis qudsi ini menjadi salah satu bentuk bahwasannya Allah memberikan fadilah keutamaan lebih bagi kaum muslimin daripada kaum yang lain. Ini keistimewaan. Makanya jangan mau mendengarkan pendapat tasawuf para jemaah sekalian. Mereka, tasawuf dan juga ahli kalam kan berkata, apa sih yang membedakan kita sama non-muslim? Gitu ya. Kata mereka kan gitu. Kata mereka kan nggak ada sebetulnya. Ya, nggak ada yang membedakan. Ya, yang membedakan itu cuma nabinya aja. Ya, kita itu beribadah masing-masing syariat punya kelebihan di mata Allah. Enggak. Lihat Allah memberikan keutamaan di hadis ini. Yang mana kaum sebelumnya nggak diberikan keutamaan seperti itu. Ya, ini menunjukkan kita itu beda. Jangan mau disama-samain dong. Ya. Nah, inilah salah satu bentuk keutamaan kaum muslimin ya. Kita diberikan fadilah, pahala yang lebih besar. Tinggal bagaimana kita bersyukur ya. Nah, ini bagusnya kenapa ngambil terjemahan ini atau uh, syarah ini ya. Ada biografi sahabat perawi. Walaupun Anda nggak bakal jelaskan ya. Namun Anda akan sedikit bahas dari sahabat yang merawikan. Abdullah bin Umar ya, bin Khattab Al-Adawi ya. Nah, atau kita sedih kenal Abu Abdurrahman ya, adalah seorang sahabat yang mana menemani Rasulullah SAW ya, ketika masih di Makkah ya, walaupun waktu itu umurnya masih kecil deh. Nah, beliau lahir itu ketika Umar itu sudah masuk Islam ya, namun mengikuti perang itu saat beliau itu baru berumur 13 atau 15 ya, itu perang Yarmuk kalau nggak salah ya, jadi umurnya kan sangat-sangat masih kecil ya. Jadi belum bisa ikut perang ya. Bahkan masih jauh di bawah Ali. Ali itu kan masuk Islam umur 9 atau 7 tahun ya dalam riwayat ya. Nah, ada beliau ikut dalam perperangan Khandaq ya. Nah, di umur 15 tahun beliau ikut perang Khandaq ya. Nah, perang Mu'tah ya, kemudian perang Yarmouk ya. Abdullah bin Umar dan salah satu sahabat yang termasuk netral saat perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Aisyah dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Nah, karena perpecahan kaum itu kan terjadi atau golongan zaman sekarang kayak Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah itu kan pada saat perang Jamal, ya. Nah, kemudian kita sedikit ya melihat biografi Abdullah bin Umar, ya. Beliau wafat ya di Mekah pada tahun 73 Hijriyah ya. Masih jauh dari Anas bin Malik ya, karena Anas bin Malik itu tahun 94 Hijriyah, ya. Sejauh ya. Tapi termasuk umur yang panjang ya dari Abdullah bin Umar. Ya. Kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, umat terdahulu dimaksud adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasoro. Ya.
Pak ulama sepakat kalau bicara ahlul kitab ya dua ini, Yahudi, Nasrani, ya. Walaupun di zaman sekarang para ulama berdebat ya. Nasrani itu apakah Kristen, ya. Nah, jadi banyak yang membedakan antara Nasrani dan Kristen atau ya Nasrani itu sebetulnya bukan, sekarang udah nggak ada Nasrani, udah nggak ada agama Nasrani. Wallahu a'lam, karena mereka masih memegang kitab, ya, Injil, ya. Nah, maka mereka masih dianggap sebagai Nasrani, ya. Wallahu a'lam, walaupun ya kitabnya sudah ubah, namun nggak ada keistimewaan lebih, ya. Ya mereka tetap orang kafir di pandangan orang Muslim, ya. Walaupun dalam kitab nikah, ya, atau fikih nikah, ya, kita dibolehkan bagi lelaki menikahi ahlul kitab. Cuma kan kasihan, ya, punya istri nggak bisa dijamin masuk surga, gimana gitu kan. Maka dari itu eh, kita bedakan aja secara mutlak, ya, bahwa mereka itu sudah kafir, ya. Ajarannya sudah banyak kontaminasi, ya. Nah, nama bako hukum, ya, bako itu yang terdahulu ada fima salafa qablakum, ya, dari minal umam, ya, yang umat-umat sebelum kalian itu telah melewatinya, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya. Hmm. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, ya, ya Rasulullah Yahudi wan Nasoro qala faman, ya, sungguhnya kalian akan mengikut jalan-jalan orang sebelum kalian, ya, la tatabi'unna sunana man qablakum, ya, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, ya, dikit sedikit demi sedikit lah kita bahasanya, hatta law syalaku juhro dokbin, ya, sampai nanti kalian itu, ya, masuk ke dalam lubang, ya. eh, Dob itu kan apa, kadal gurun atau biawak, ya, la salakatumuhu, ya, jadi kalian akan memasukinya nanti, ya. Jadi kita akan, beberapa dari kita itu akan nanti mengikuti orang-orang terdahulu, orang-orang Nasrani, ya, yang mereka juga bermaksiat, ada yang bermaksiat, yang mereka taat sampai Nabi Muhammad turun pun masih ada yang taat terhadap ajaran Yahudi dan Nasrani. Ya, tinggal bagaimana kita menempuh jalan tersebut, gitu kan. Ini ada salah satu, ya, hmm, ayat, ya, ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, ya, dikutiba, ya, diwajibkan bagi kalian puasa. Kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, seperti orang-orang terdahulu kalian juga diwajibkan puasa. Nah, maka ini menjadi dalil bahwasannya, ya, kaum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh, mereka juga diwajibkan puasa. Namun seperti apa puasanya? Wallahu a'lam. Yang kedua, ahlul kitab mendapatkan pahala adalah yang mengamalkan kitab sucinya, ya, hingga meninggal sebelum kitab suci tersebut dihapus. Maksudnya apa? Ya, mereka yang mendapatkan pahala tadi yang dijadikan Allah pahala satu kirot itu ya bagi mereka yang tidak bertemu Rasulullah. Kalau mereka udah tahu Rasulullah turun, mereka bertemu, mereka sudah wajib mengimani Rasulullah, ya. Bukti ahlul Taurat Taurata fa'amilu hatta idan tasofan nahar, ya, ajazu fa'u'tu kiroton kirot, itu, ya, mereka yang dijanjikan satu kirot ketika beramal seharian penuh sebelum malam, ya, mereka yang memegang Injil Taurat yang benar, ya. Nah, orang-orang Yahudi yang mengamalkan Taurat yang benar itu yang dijanjikan pahala, ya, sebelum Taurat itu diganti dengan Al-Quran. Demikian pula dengan Nasrani, ya, mereka dijadikan pahala satu kirot itu mengamalkan Injil dengan benar sebelum Rasulullah SAW diutus atau Al-Quran tuh turun, ya. Nah, ini yang mana menjadi perdebatan, ya, para jamaah sekalian. Apakah kedua orang tuanya Rasulullah itu kafir? Hmm.
Karena kan ada hadis yang jelas ya. Ketika Rasulullah berdoa kepada ibu handanya, kata Allah apa? Kau engkau nggak bisa mendoakan orang kafir untuk mendapatkan syafaat dan keselamatanku. Ah, padahal meninggalnya ibu handa Rasulullah itu saat beliau umur 4 tahun. Ya, dalam riwayat ada yang bilang 6 tahun ya, ketika eh, dari perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, nah lupa daerah Abwa ya, Abwa di Abwa. Maka Rasulullah menangis ya bahwa ibu handanya tidak bisa diselamatkan ya. Ya, wallahu a'lam ya. Nah, kemudian yang ketiga, perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini bagus nih. Ya, syarah dari kitab ini bagusnya itu teruntun gitu ya. Nah, jadi nggak lompat-lompat. Nah, kemudian diberikanlah Al-Quran fa'amilna ya. Maka kemudian diturunkan Al-Quran dan mereka mengamalkan ya. Nah, orang-orang terdahulu mengamalkan ya. Nah, maka inilah menjadi penutup Taurat dan Injil ketika Al-Quran turun. Ini jelas ya. Nah, seorang Muslim yang mencintai Al-Quran maka berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya ya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud, nah ini bukan hadis ya. Ini qaul sahabi. Man ahabbal Quran fa huwa yuhibbullah wa rasulahu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran maka ia dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya membuat perumpamaan yang buruk terhadap kaum-kaum yang tidak mengamalkan kitab suci, baik sebelum Al-Quran turun maupun setelah Al-Quran turun. Mathalul ladzina hummilut Taurat, bagi mereka yang mendapatkan Taurat, thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Ya, barang siapa yang mendapatkan kewajiban untuk menegakkan syariat Taurat, kemudian dia tidak melaksanakannya, ya seperti himar yang membawa kitab yang tebal, ya bisa masalul qaumul ladzina kadzabu, ya. Nah, sangat buruk perumpamaan kaum tersebut mendustakan ayat-ayat Allah ya. Jadi orang-orang yang tidak mengamalkan Taurat, Injil, Al-Quran, mereka itu seperti keledai. Ya, keledai itu kan sifatnya bodoh, gitu. Membawa buku-buku yang tebal. Ya, jadi bodoh, ya. Tapi ya secara formalitas saja mereka tahu Al-Quran ini. Biasa di hakikatnya mereka itu bodoh. Nah, nah inilah perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah nggak bakal memberi hidayah kepada orang-orang yang zolim seperti itu. Udah tahu Al-Quran benar, mereka nggak mau laksanakan. Ya gimana mau dapat hidayah? Ya. Nah, seperti inilah ya. Nah, jadi kalau bilang hidayah itu ya kehendak Allah. Ya, tapi Allah juga mengatakan ya kan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak zolim. Nah, makanya hidayah itu kan ada dua pintu. Taufik itu murni dari Allah, irsyad itu usaha atau melalui manusia. Nah, jadi dua-duanya harus didukung. Ya, Allah memberikan hidayah, manusia juga berusaha menggapai hidayah tersebut. Kita masuk ya, poin yang keempat. Keutamaan umat Islam adalah amanah sedikit namun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilna ila ghurubis syams fa'utina kirtoini. Ya, kita mengamalkan hingga matahari terbenam dan diberikan dua kirot, ya. Nah, inilah bagaimana keutamaan kaum muslimin. Ya, bahkan di penjelasan yang lain bahwa umat muslim itu salah satu kaum, ya, umatnya Rasul itu salah satu umat yang paling banyak diberi petunjuk. Enggak semua umat diberikan petunjuk lebih banyak daripada umat muslim, kaum muslimin. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, umuru ummati min sittina sanatan illa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku antara 60 sampai 70. Ya. Nah, ini petunjuk. Nggak semua umat itu diberikan petunjuk seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, ah,
Walaupun umat Islam itu umurnya lebih pendek daripada kaum sebelumnya, namun padat, ya. Salah satunya dengan Lailatul Qadar, dilipatkan 1.000 bulan, ya. Dianggap 1.000 bulan beramal nonstop ketika malam itu ia beramal. Padat, kaum sebelumnya nggak dapat fadilah kayak gini. Makanya kita bersyukur ya para jamaah sekalian. Ya, kita hidup di umatnya Rasulullah walaupun hidup di zaman penuh fitnah ya. Tapi kita beramal minimal 10, 10 dilipatnya kan bisa sampai 7.000 ya. Malam Lailatul Qadar 1.000 bulan ya. Jadi kita diberikan umur yang pendek namun padat ketika beramal ya. Nah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr kan dalam surat Al-Qadar ayat ketiga ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan ya. Nah, maka jangan sia-siakan lah ya malam Lailatul Qadar walaupun ya masih lama ya kita menuju bulan puasa. Tapi tanamkan itu ya. Dari hadis yang lain, ya, Rasul itu mencela. Tiba-tiba datang ke hadapan para sahabat dan Rasul berkata, Waihak, waihak, waihak. Kata Rasulullah 3 kali, Rasul itu berkata, celaka, celaka. Sekali lagi Rasul berkata, celaka. Para sahabat bertanya dong, kenapa Rasulullah engkau datang dan mencela? Ya, nah, apa kata Rasulullah? Celaka bagi seorang Muslim yang datang ke bulan Ramadan, kamu meninggalkan bulan tersebut, namun tidak lebih baik ketika sebelum bulan Ramadan. Celaka, rugi, kata Rasulullah. Rugi, rugi, dan rugi. Orang ninggalin puasa, tapi nggak ada yang lebih baik, kecuali ya cuma baju baru. Apa, kata Rasulullah? Celaka, kata Rasulullah. Celaka. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka. Ya, dan jarang loh dalam kitab Musholahul Hadis, dalam Musholahul Hadis, Rasulullah itu menjelaskan celaka itu jarang. Nggak banyak hadis Rasulullah buka dengan celaka. Persentasenya ya. Bahkan Rasulullah menjelaskan godok, marah aja tuh nggak pakai celaka-celaka dahulu. Ya. Artinya ini kerugian yang sangat-sangat besar. Ya. Nah, kemudian yang kelima, keadilan adalah memberikan untuk semua meskipun tidak harus sama. Ini bukti. Adil itu bukan sama. Ya. Kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menanyakan kepada ahlul kitab, Hal zolam tukum, apakah aku membuat zolim kepada kalian? Min ajrikum min syai'. Dari aku berikan kepada kalian, apakah kalian menganggap ini kezaliman? Nah, banyak hikmah ya. Antara ya mungkin kita kaum yang zaman penuh fitnah, fitnah kita lebih beragam. Allah padatkan. Umur kita lebih pendek, Allah padatkan. Allahu a'lam, banyak mungkin hikmahnya ketika kita nalar dengan akal. Ya. Namun itulah yang Allah berikan keadilan kepada kita. Ya. Kita diberikan pahala yang lebih dilipat gandakan. Dan itu yang keadilan Allah tetapkan kepada kita. Ya. Nah, inilah yang tadi Anda jelaskan seperti di hadis ini ya. Nah, intinya sama. Ya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jalla berhak untuk memberikan karunia kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, sampai tadi di akhir hadis ya, qala ya, fahuwa fadli. Ya, kata Allah itulah keutamanku. Utihi man asya. Dan aku memberikan keutamaan kepada siapapun yang aku kehendaki gitu. Ya. Dan itu keadilan Allah, kita nggak boleh menentang ya. Karena Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu kan dalam surah Al-Baqarah ketika malaikat itu berkata, ya, apakah engkau ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya, apakah engkau akan menjadikan orang-orang makhluk yaitu Nabi Adam khalifah di atas muka bumi yang mereka itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Apa kata Allah di akhir ayat? Ya, dan Allah itu Maha mengetahui, kalian tidak ada mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah itu zat yang Maha mengetahui dan engkau itu tidak ada yang mengetahui sama sekali. Ya, dan keadilan hanya Allah yang tahu. Ya, seperti apa keadilan yang Allah tetapkan. Ya, banyak ya zaman sekarang orang-orang itu mengatakan kalau kita hidup itu nggak usah nyari keadilan lah, nggak bakal nemu kalau mereka. Ya, kata siapa? Ya,
Nah, di hadis ini Allah menentukan keadilan Allah kok. Ya. Cuma kalau kita merasa tidak adil, sabar. Ingat hadis ini. Ya. Siapa tahu memang Allah tentukan kita seperti itu agar itu menjadi yang lebih baik daripada kita, yang terbaik untuk kita. Ya, walaupun kita merasa tidak adil, ya memang mungkin kita merasa tidak adil. Ya, tapi ya bisa jadi itu yang terbaik untuk diri kita ya. Banyak ya diumpamakan itu. eh Karena sedih pernah berdiskusi, ini bukan hadis ya, ini diskusi aja. Kenapa orang itu diberi kemiskinan dan tidak diberi jalan keluar? Ya banyak ya para jamaah sekalian, orang tuh udah berusaha, tapi tetap kondisi dia tuh fakir gitu. Wallahu alam, mungkin kalau diberikan nikmat harta yang lebih, dia tidak bisa bersyukur seperti sekarang gitu. Wallahu alam, ya. Nah, walaupun dia, saya menjamin ya Allah kalau saya dapat harta begini begitu, sebanyak ini sebanyak itu, saya akan bersyukur, saya akan ibadah lebih lancar. Saya bisa menjamin, ya. Hmm. Bisa jadi kalau dia mendapatkan rezeki yang lebih banyak, malah lupa. Namun ketika diberi kefakiran, malah dia lebih mudah untuk bersyukur, lebih senantiasa mengingat rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin ya, mungkin salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuma jangan kita jadikan dalil ya, dalih ya, kita berdalih, miskin itu nggak buruk kok. Nggak buruk kita miskin daripada nanti jadi pertanggungjawaban, nanti jadi nggak bisa bersyukur, enggak. Ya. Tetap dalam sirah-sirah Nabawiyah, ya Rasulullah memuji para sahabat yang ya ringan tangan ketika bersedekah kan seperti Utsman, Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas bersama atau Anda jelaskan dari hadis pertama di hadis Qudsi. Ya. Allah mengatakan keadilan baginya ya dengan kehendaknya. Kita nggak boleh komplain tentang keadilan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita komplain malah menjadi durhaka kepada Allah dan menjadi dosa. Nah, tafadhol bagi para jamaah sekalian, ya, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya, tafadhol, silahkan. Ya, tentang bagaimana keutamaan kaum muslimin ya, dan juga keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cukup, insya Allah dari para jamaah sekalian. Cukup insya Allah Ustadz. Ya, bila sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan memenuhi pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dari yang kita bahas bersama atau ucapan dari dirian yang kurang berkenan. Ya, minta maaf ya sekali lagi. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.